Assalamualaikum, salam literasi. Ya, kesempatan kali ini saya mau ngomongin tentang komunikasi. Bagaimana berkomunikasi. Sebenarnya udah sering ya. Kayak sebelumnya juga ngobrolin itu. Sebenarnya latar belakangnya dari saya itu jika bicara tentang bagaimana cara berkomunikasi, misalnya public speaking atau interpersonal skill gitu ya. Itu kok sudah banyak gitu, sudah banyak materi-materi yang tentang itu dan saya tuh pengen ada yang agak beda, ada nggak sih gitu. Memang ya sepertinya ya sekitaran itu aja ya. Tapi saya nyoba ini nyari-nyari bongkar-bongkar referensi ya. Saya nemu buku lama ini, walaupun sebenarnya racikan lah ya, nggak semuanya dalam satu buku. Kira-kira kalau misalnya, ini ceritanya gini. Ini siapa tahu teman-teman ada yang punya pas dalam posisi yang seperti yang sedang saya alami gitu ya. Misalnya saya harus menyampaikan sesuatu gitu di depan audiens. Kira-kira apa sih yang perlu disiapkan gitu. Nah, yang pertama rasanya tujuannya. Tujuan tuh mesti kita tetapkan. Misalnya saya harus menyampaikan materi tentang materi tentang ini, berarti tujuannya audiens memahami tentang ini gitu. Nah itu menurut saya ini kayaknya pokok ya, mau nggak mau harus kita sepakat, karena seorang yang berbicara di depan audiens dan dia tidak ngerti tujuannya apa, itu pasti terlihat betul, terasa oleh audiens. Ini orang mau ngapain sih gitu. Dia harus kita tetapkan gitu tujuannya. Kalau perlu semakin detail semakin bagus. Misalnya gini, saya akan menyampaikan tentang ini, tujuan saya nanti audiens itu memahami ini, atau bila perlu gini, selain memahami, si audiens mau melakukan ini ya. Saya gitu. Kalau saya kayak di kantor misalnya saya jadi penyuluh, maka ya saya menyampaikan materi secara kognitif gitu ya. Seperti apa yang mereka ngerti, lalu mereka mau melakukan itu, meyakini ini, lalu melakukan. Nah itu kalau bisa nih, walaupun sebenarnya tujuan itu tidak perlu disampaikan secara verbal kepada audiens, itu milik kita saja, tapi harus disepakati. Yang pertama, yang kedua, pahami karakter audiens. Sebenarnya ada ya karakter kita maupun karakter audiens, tapi nggak apa-apa. Kita karena judulnya kita bicara di satu tempat, satu audiens, maka kita mendahulukan komunikan dulu, mendahulukan karakter yang mendengar materi kita. Kita petakan dulu. Misalnya saya kan ngomong di satu anak-anak SMA misalnya. Tentu saya harus pahami karakter anak-anak SMA seperti itu. Saya pernah mengalami ini, perasaan ternyata beda sekali. Saya dulu pernah mengisi acara di Jakarta gitu, di anak sekolah di SMA di Jakarta gitu. Terus nggak lama saya kena mutasi ke daerah, ke Temanggung, dan saya mengisi di SMA, sama-sama anak SMA, tapi di Wonosobo. Ternyata jauh sekali. Saya sempat meraba-raba gitu karena bercandanya beda, terus logika bahasanya beda. Walaupun saya ngerti bahasa Jawa, tapi ternyata beda ya. Ada jarak gitu. Mereka mengkonsumsi tontonan yang mungkin berbeda dengan yang ditonton di Jakarta. Itu perlu dipahami. Atau karakternya misalnya ngomongin di ibu-ibu majelis taklim misalnya. Saya pernah ngalamin tuh. Saya menggantikan seorang untuk mengisi materi di ibu-ibu majelis taklim. Tentu kita harus memahami karakter ibu-ibu itu, modelnya diapain. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, karakter kita sebagai pribadi. Jadi sebenarnya bukan karakter sih, tapi memahami diri kita. Ini menjadi sesuatu yang penting karena sebenarnya ketika kita tidak memiliki misalnya di satu sisi yang kita lemah, terus kita nekat pakai cara itu, nah itu bisa berbahaya.
Katanya begitu, ini ada teorinya sih, katanya memahami diri Anda. Kalau dalam peribahasa Arab dulu ada namanya halakamru'un lam ya'rif qadruh. Rusaknya seorang itu karena dia nggak ngerti kadarnya gitu, kadar kita itu apa. Jadi kita harus pahami kita itu bisanya kayak apa gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini saya nyomot dari beberapa buku. Letakkan audiens Anda dalam sebuah gambar hidup. Gunakan kata-kata yang semangat dalam bentuk lukisan secara sempurna. Jadi gini nih, ini memang bahasanya menarik nih. Jadi letakkan audiens dalam sebuah gambaran hidup. Jadi kalau kita itu meletakkan audiens itu dalam satu visualisasi ya, yang real gitu. Contoh misalnya apa ya? Sehingga akhirnya mereka bisa ngerasain dan kita tidak butuh banyak kata-kata gitu. Contohnya apa ya yang seru ya? Saya pernah dalam satu kelas pajak mahasiswa. Kalau praktisi kan gitu udah biasa nih. Kalau ini mahasiswa yang banyak kan belum pernah bekerja gitu. Waktu itu saya pakai jurus membuat simulasi perusahaan gitu kan. Jadi akhirnya dia merasakan dalam satu gambaran hidup. Taruh di sini. Jadi saya nggak perlu ngomong apa, terus mereka bisa saling memvisualisasikan posisinya masing-masing. Kemudian ini kalau ini agak ini ya. Ini saya sepakat banget. Jadi bagaimana membuat nyaman di keduanya, kita maupun audiens. Ini kadang-kadang beberapa teori komunikasi bukan mengabaikan sih, tapi melupakan titik nyaman ini. Artinya gini loh, mana mungkin sebuah proses komunikasi itu bersama audiens itu efektif kalau salah satu komunikator ya yang menyampaikan maupun yang mendengar audiens itu komunikan atau audiens itu ada salah satu pihak ada yang tidak nyaman. Tidak nyaman itu bisa macam-macam ya, suasananya, terus cara bertuturnya, terus penyampaian kita. Jadi kalau kita memaksakan sesuatu yang kita sebenarnya udah nggak nyaman gitu, pasti nggak efektif. Jadi ada kata nyaman di situ. Dalam posisi seperti itu, maka ini kalau orientasinya kenyamanan ya, orientasi kenyamanan. Secara alami kita akan berhati-hati dan cenderung lemah lembut. Cenderung lemah lembut kepada audiens kita. Ini memang aku ada beberapa buku yang mengangkat ke situ dan aku kayak bersesuaian. Jadi dia tidak pakai gaya-gaya tidak kaku gitu, tapi justru berawal dari kenyamanan, lalu kita akan mencari titik temu, mesti akan cenderung melembutkan. Misalnya contoh ketika kita sedang memberikan informasi ya, mengisi materi atau public speaking lah ya gitu. Terus ada satu audiens yang mencoba merusak kenyamanan itu dengan pertanyaan atau kalimat yang memancing gitu ya. Maka si komunikator akan tetap bisa berlemah lembut karena orientasinya adalah kenyamanan. Walaupun pengalaman ketika ngebukanya itu sudah nyaman, sebenarnya potensi untuk itu tuh kecil. Potensi untuk mendapat lonjakan itu ya. Letupan dari audiens itu kecil kalau memang dari awalnya sudah nyaman gitu. Karena itu saya termasuk yang ini kayaknya sih kalau saya pribadi ya, saya itu termasuk yang sangat menikmati misalnya besok ada kelas gitu ya, saya harus mengisi di satu kelas gitu, atau saya harus mengisi materi di satu tempat. Saya itu antusias gitu.
Di kepala saya membayangkan, wah ini nanti ketemu wajah-wajah baru. Kira-kira siapa ya gitu. Bahkan kalau misalnya saya sudah dapat bocoran besok isi kelasnya ini gitu. Saya udah membayangkan gitu. Saya pernah dulu malah sampai mapping gitu. Tanggal lahirnya, tanggal itunya gitu. Saya tahu kira-kira usia segini gitu. Jadi kan saya tahu antusias ya. Nah, sehingga pas naik itu saya bisa mengambil suasana nyaman itu. Kalau udah nyaman gitu, wah itu enak itu. Ya apa namanya, lanjutannya enak. Lanjutannya. Contoh misalnya gini nih, contoh strategi ya membuat nyaman itu. Misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, seminggu yang lalu ketika saya dihubungi panitia untuk mengisi acara hari ini, diberikan abstraksi acara gitu. Kita nanti akan menyampaikan ini. Saya sudah ngebayangin. Kira-kira saya ngomong apa ya gitu. Saya sampai semalam itu saya masih kepikiran. Memang benar materinya ini. Tapi kira-kira kalau dengan audiens seperti Bapak dan Ibu ini, aku mulai ngomong dari mana ya? Wah, itu salah satu jurus saya. Sehingga audiens itu ngerasa, waduh, Bapak ini serius betul menyiapkan buat ketemu kita gitu. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari mengambil hati. Dan memang benar, itu kenyataannya kan begitu. Kira-kira ngomong apa ya? Saya mulai dari kalimat apa gitu yang pas. Wah, gitu. Itu orang udah mulai, oh iya gitu. Tapi ternyata saya nggak perlu capek-capek nyari titik yang paling nyaman mulainya. Ketika ketemu Bapak ini, saya langsung, wah cocok ini. Ah, misalnya gitu. Apalagi tadi sebelum acara saya sempat ngobrol ya Pak ya, misalnya. Itu salah satu pintu yang paling asik. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin menyampaikan satu materi, kalau bisa hadir sebelum mulai, lalu duduk di kursi audiens gitu. Lalu ngobrol lah sama mereka. Itu strategi yang paling jitu. Saya biasanya begitu, jadi ngobrol dulu sama mereka, udah tahu kan suasananya. Kalau perlu malah, iya sebenarnya kita udah sampaikan beberapa tujuan itu ke beberapa orang di sana, supaya itu bagian dari test case gitu. Kira-kira kalau aku datang sini dalam rangka ini tuh mereka sudah paham belum sih gitu. Kalau udah paham kan lumayan. Kita udah nyolek beberapa orang. Kenalan, nyebut nama. Kita udah tahu berapa nama. Nah, itu nama itu menjadi amunisi kita di pintu awal saat membuka ruang perbincangan yang nyaman tadi. Sorry, ini nggak tahu nyampe nggak kira-kira obrolan saya ini untuk sebagai bekalan ketika teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu dalam public speaking. Oke, ada dua lagi hal ya terakhir, yaitu pertama waktu. Waktu itu penting sekali ya, menurut saya penting. Jadi ini perlu jam terbang memang kalau waktu ini, karena kalau nggak biasa kadang-kadang kita kelewat lama atau terlalu cepat gitu. Makanya ini perlu jam terbang. Kalau misalnya kita belum biasa menyampaikan, bisa dilakukan dengan perencanaan yang matang, bahkan sampai session plan. Session plan itu termasuk yang penting. Jadi kita bikin lah, saya ngomongin ini sampai di sini, ngomongin ini sampai di sini. Kenapa waktu ini menjadi penting? Karena sebenarnya beberapa audiens itu mungkin memang sudah berhitung. Ini nanti pembicara akan ngomong segini. Sehingga ketika kita melampaui waktu yang di ini, mereka udah kehilangan fokus. Makanya waktu ini menurut saya penting. Lalu yang terakhir, evaluasi. Kita rajin mengevaluasi apa yang kita lakukan. Itu biasanya ya setelah kegiatan ya. Tapi bisa dengan misalnya selesai materi baru kita minta feedback mereka. Itu bagian dari evaluasi yang bisa jadi ada yang kelewat, bisa kita luruskan gitu, kita rapikan. Oke ya, teman-teman sekalian, itu memang PR saat kita melakukan public speaking. Jadi kita ngomong di depan audiens. Ada berapa poin tadi ya? Sorry, cara bertuturnya saya seolah-olah tidak berurutan, tapi sebenarnya itu tutorial yang
urutannya bisa teman-teman pegang gitu ya. Ya tadi pertama tujuan harus jelas, kedua memahami karakter audien, ketiga memahami kita, kemampuan kita sebagai pribadi, terus kita letakkan audien dalam satu gambaran hidup sehingga mereka bisa merasakan apa yang ingin kita sampaikan, kemudian tentramkan perasaan audien, buat kenyamanan tadi. Jadi audien itu harus, ini pengaruh banget tone ya, misalnya kita ngomongnya itu terlalu tinggi atau jadi gini loh Pak, nah itu tuh bisa mendengar, atau Bapak dan Ibu yang baik, nah itu tuh potensi banget mengambil kenyamanan. Kemudian lemah lembut ya, ini sebenarnya respon aja sih setelah kita membangun kenyamanan, itu kalau ada percikan pun pasti kita lebih soft, karena kita orientasinya adalah kenyamanan audien. Kemudian waktu yang tepat dan feedback, evaluasi. Oke ya, itu saat public speaking. Bagaimana kalau sudah mulai dekat, private gitu. Misalnya, ini sering kejadian nih kalau misalnya habis acara, terus bubar, terus ada yang merapat, atau mulai interpersonal gitu. Interpersonal. Jadi kita sekarang kalau materi resminya itu kalau tadi public speaking, sekarang interpersonal skill misalnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nah ini kalau saya ada tuh materi lucu nih tentang bagaimana strategi menjadi pendengar. Ini agak-agak tricky gitu, seru ya. Jadi pertama kita itu kalau mau jadi pendengar yang baik itu modalnya harus positive thinking ya. Jadi selalu berpikir positif. Ini penting banget karena kalau enggak mesti kita skeptis. Ya sebenarnya dalam teori diskusi yang skeptis itu perlu juga. Tapi kalau kita judulnya kan ini interpersonal skill ya, maka positive thinking. Kemudian simaklah ya. Jadi kita benar-benar menyimak detail. Kalau perlu kita itu mengulang apa yang dia sampaikan dengan mengulangnya itu membuktikan bahwa kita memperhatikan. Itu bukti menyimak dengan baik. Dan reaksinya reaksi yang positif gitu ya. Lebih bagus lagi ketika gini, reaksi kita itu tidak sekedar membuktikan bahwa kita memperhatikan apa yang dia sampaikan, tapi kita sudah memberikan tambahan informasi. Oh ini kalau udah jago asik ini. Jadi kita seolah-olah tidak menggurui gitu, tapi kita hanya bereaksi, tapi kita sudah menambahkan sesuatu pada percakapan itu. Dan yang terakhir, mulailah melibatkan diri. Jadi kita bisa kalau interpersonal itu ya, ini salah satu jurus juga. Sebenarnya bagaimana membuat mereka lebih percaya dengan kita harus balas. Misalnya kita berharap si lawan bicara kita ini lebih terbuka, maka kita terbuka. Itu tuh udah hukum manula, itu hukum alam gitu. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan diberi. Maka libatkan diri dalam pembicaraan itu bagian dari membuat lawan bicara kita lebih terbuka. Nih kalau jurus ini kita pakai, kita nanti seolah-olah kita nggak melakukan apapun, tapi sebenarnya kita sudah bisa memasukkan kalau bahasa itunya itu kerennya teori itu micro teaching, yang kita sudah mengajarkan dengan sesuatu yang nggak terasa gitu, nempel gitu. Nah inilah yang membuat informasi kita jadi lebih solid, lebih kuat. Jadi tadi public speaking yang berapa poin tadi kita coba, nanti tambahkan dalam yang micro teaching tadi, yang interpersonal tadi. Kita dengerin tapi bereaksi dengan cara yang smooth gitu. Sorry ya ini ngalor ngidul, tapi kalau dikasih judul apa ya judulnya? Ya mungkin public speaking dan interpersonal skill ya. Tapi itu terlalu teoritis lah. Ini obrolan santai aja, tapi siapa tahu teman-teman ada yang sedang dalam posisi yang membutuhkan pembekalan kalau mau menyampaikan sesuatu di depan audiens. Nah, mungkin tips-tips saya tadi sederhana, tapi bisa menjadi
Boleh dicoba. Boleh dicoba. Kebetulan saya dalam posisi yang sering dalam posisi yang seperti ini, sehingga ini kayaknya sih main jam terbang juga ya. Oke ya, mohon maaf kemana-mana. Salam literasi. Assalamualaikum.